Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama PT Perubahan Makassar mencoba memperkenalkan sebuah program yang mungkin tidak semua orang itu sangat baik bahwa ini adalah ini adalah pabrik yang ada di Bekasi yang memproduksi kemudian pabrik ini mendapatkan lisensi dari India. Nah, ini pabrik yang ada di India, pusat dari seluruh produk metal yang beredar di seluruh dunia. Ini kami jelaskan bahwa di Indonesia pabrik yang memproduksi bahan baku untuk perdagangan banyak saja, satu dari SR Production dan yang satu lagi dari Tata Rosti. Nah, ini adalah beberapa produk yang diproduksi oleh SR pabrik. Contohnya adalah baja, kemudian energi, kemudian communication, kapal, syuting, kapal, dan mesin. Ini adalah beberapa komponen atau cabang-cabang yang ada di seluruh dunia, termasuk USA, India, Australia, Taiwan, dan juga Indonesia. Ini adalah lab yang kita miliki untuk mengetahui seberapa besar karakter dan produk yang akan kita letakkan di masyarakat. Ini adalah sertifikat dari SR Indonesia, SR India Pusat, sertifikat untuk produk-produk yang beredar pasaran dunia. Ini adalah bahan baku atau oil. Ini tadi ada yang disebutkan bahwa ini hanya diproduksi oleh dua pabrik di Indonesia, yaitu Tata Rosti dan SR. Oil ini dalam proses menuju dari oil menuju ke profil C maupun profil untuk brand. Skemanya ya. Kemudian ini adalah engine test, seberapa besar karakter dari bahan itu mampu untuk menahan tekanan baik geser, tarik, lentur, dan lain sebagainya. Hasil tes dari pabrik ini kemudian direkomend oleh laboratorium ITS, Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung juga melakukan tes terhadap produk kita, dan ini adalah hasil krusial yang didapat. Ini tes yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Indonesia. Ini sertifikatnya dan hasilnya. Kemudian ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh PT SR Indonesia untuk distributor-distributor di seluruh Indonesia yang menghadapi adanya sertifikat tersebut. Kemudian untuk mendapatkan satu produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis di lapangan, maka perlu ada software, di mana software itu nanti akan melakukan perhitungan secara otomatis sehingga menimbulkan bentuk-bentuk seperti kuda-kuda, kemudian potongan-potongan dari bentang tariknya maupun bentang tariknya. Kemudian ini adalah sertifikat software yang diterbitkan oleh Australian Software. Jadi software ini dibuat di Australia dengan sertifikat, di mana sertifikat ini sudah dilegalisir
oleh beberapa departemen terkait di Indonesia. Ini adalah bentuk atau surat jaminan produk yang akan diterbitkan oleh SAR untuk distributor atau user yang menjadi mereka menginginkan ada jaminan dari produk itu. Jaminan itu kita berikan untuk jangka waktu 10 tahun. Ini adalah bentuk produknya. Yang ini adalah profil C dengan H8,5 dan ini adalah profil untuk remnya. Mungkin untuk jelaskan Bapak dan Ibu nanti bisa menyaksikan di depan ada kemudian ini adalah spesifikasi material. Spesifikasi material dari metal itu sendiri, kemudian spesifikasi dari coating. Jadi berapa besar coatingnya, berapa besar coating itu terhadap ketahanan cuaca, tingkat elastisitasnya, dan komponen-komponen dari unsurnya baja itu sendiri. Kemudian ini adalah masih spesifikasi materialnya, yaitu dengan ketinggian 8,5. Ini adalah untuk remnya 4 cm. Kemudian ini adalah spesifikasi desain dengan sertifikat ISO dengan itu. Kemudian sertifikat dari lingkungan, kemudian lingkungan, kemudian sertifikat dari jaminan kesehatan kerja. Dari semua yang kita sebutkan tadi, termasuk pabrik, kemudian sertifikasi produk, lab dan sebagainya, maka setelah dilakukan pemasangan hasilnya seperti keterangan hasil. Ini adalah satu proyek GAP di Jawa Tengah. Ini adalah proyek GAP yang ada di Pandeglang. Kemudian ini proyek BSD di Bekasi. Ini adalah proyek di SD Jatinegara Kaum International School. Kemudian ini proyek di Jelanggar SD 303. Ini proyek yang ada di Subang. Kemudian ini perumahan Kalimantan Lapindo. Jadi beberapa korban lumpur itu yang sudah diberikan fasilitas perumahan, kebetulan kita tidak mengerjakan atapnya dari seluruh proyek di Lapindo. Kemudian juga adalah proyek pondok pesantren Araya yang ada di Sukabumi. Kemudian ini kandang sapi sudah perusahaan yang berkaitan pemotongan hewan yang berada di Pandeglang Banten. Kemudian ini salah satu adalah proyek yang sudah berjalan di Makassar yang dikerjakan oleh PT BUMN. Ini lokasinya ada di Jalan Perintis. Perintis Merdeka ada. Jalan Perintis Merdeka. Depan Entos. Ini juga proyek yang sudah berjalan yang ada di Makassar. Ini juga proyek perumahan yang ada di Makassar. Ini adalah beberapa produk dari produk yang lain dari ESAR, yaitu yang selain atap jaringan, ESAR juga memproduk beberapa deck, concrete deck, kemudian untuk listan deck, dan untuk talang.
Ini tadi adalah apa yang bisa kami sampaikan tentang Satgas, yaitu harta berjaringan. Tujuannya adalah harta berjaringan ini adalah sesuatu program pemerintah untuk melakukan pembatasan tentang menggunakan karena kondisi kayu sekarang agak berkurang, sehingga solusinya di mungkin ini yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Apakah pengaruh korosinya ada? Korosi. Ya. Atap bajaringan ini dengan lapisan galvanis dengan ketebalan 1,96 mikron, sehingga dia dipastikan terhindar dari korosi dan sudah dilakukan di beberapa laboratorium termasuk ITB, IPU. Jadi dia tidak terkena korosi. Untuk garansi produk diberikan selama 10 tahun. Adapun garansi untuk aplikasi pemasangan diberikan 10 tahun. Pada kenyataannya produk tersebut baik secara pemasangan maupun produknya sendiri mampu lebih dari 10 tahun. Ada lain? Ya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan mengenai bahan bakunya. Bahan baku dari produk ini dari mana dan seberapa besar komponen lokalnya sehingga kita bisa mengklaim bahwa bahan ini adalah ramah lingkungan. Maksudnya yang memproduksi? Ya, bahan bakunya dari mana? Apakah dari luar negeri atau tersedia di Indonesia? Ya, tadi kan katakan ada ramah lingkungan atau apa ya? Betul. Bahan baku yang ada di Indonesia, yaitu dalam bentuk koil, itu diproduksi hanya oleh 2 pabrik, yaitu Esan Pabrik, Factory, dan Krakatau Steel. Jadi hanya 2 pabrik itu yang memproduksi. Dua pabrik ini berdomisili di Indonesia. Tidak ada komponen dari luar negeri. Setahu kami semuanya lokal, karena ada beberapa keputusan pemerintah dari bangsa ini untuk mengatur tentang tata cara impor bahan baku metal, sehingga beberapa produk-produk metal dari luar negeri ada pembatasan untuk mereka bisa masuk ke Indonesia. Tujuannya mungkin agar bahan baku dalam negeri bisa diberdayakan. Ya, kemudian tadi Pak itu yang mengenai masalah lingkungan tadi ada sertifikatnya. Komponen apa saja yang disertifikasi secara lingkungan itu? Tadi ada sertifikat saya lihat beberapa. ISO mengenai lingkungan juga. Apa komponennya? Apakah dari segi bahayanya ke apa yang terdapat sertifikasi seperti itu? Yang ramah lingkungan. Jadi ini sesungguhnya adalah baja. Sejauh mana dia ramah terhadap lingkungan, sejauh mana dia memiliki akibat-akibat sampingan terhadap alam dan sekitarnya, maka baja ringan pun tidak akan berbeda jauh dengan baja-baja konvensional. Jadi baja ringan ini bukan sesuatu yang menyimpang dari baja konvensional. Hanya bedanya bahwa baja ringan ini punya coating, punya lapisan khusus untuk menahan terhadap polusi. Sehingga di beberapa daerah, misalnya hutan-hutan di sekitar pantai, di mana udaranya sudah mengakibatkan baja polusi, maka mereka menggunakan galvanis produk. Itu yang pertama. Yang kedua, galvanis produk ini
di samping dia itu mampu menahan polusi, dia adalah solusi untuk mengganti atap kayu. Jadi sesungguhnya apa yang ada di dalam badan ini tidak beda jauh dengan badan konvensional. Susunan struktur kimianya juga sama, hanya bedanya dia coating. Pertama dia coating, kemudian diinjek dengan tekanan tinggi sehingga tidak merubah karakter baja itu, tetapi menambah kekuatannya sendiri. Makanya baja ini dengan karakter yang sama dengan baja konvensional, tapi dengan biji lebih ringan dibanding baja-baja konvensional. Sering saya tambahkan Pak Usen. Jadi hal lingkungan dari masuk di sini adalah seperti kita ketahui bahwa ketersediaan kita terhadap bahan baku kayu untuk dipakai di bangunan itu semakin kurang, dan kalau itu terus-menerus kayu terus-menerus digunakan, maka pasti hutan-hutan yang ada di Indonesia itu semakin berkurang, dan itu akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi generasi yang akan datang. Jadi dengan adanya baja ini mengganti penggunaan kayu di dalam bangunan-bangunan. Itu dari itu penjelasan dari saya. Pak Usen, mungkin dari peserta juga yang ada di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Apakah dengan baja itu tidak mudah diterbangkan oleh angin? Terus banyak juga yang menanya saya, apa sih kelebihan produk Exa dibandingkan produk-produk yang sudah beredar di Makassar? Karena seperti kita ketahui bahwa produk Exa ini adalah pemain baru di Makassar. Jadi memang sebelumnya Exa itu tidak memproduksi bahan yang bersentuhan langsung dengan konsumen, tapi beberapa tahun terakhir ini itu sudah memproduksi juga bahan-bahan yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Nah, seperti yang sekarang ini ada dek, ada set, ada keras dari semua di tahu saya. Nah, saya coba jawab satu-satu. Rangka. Rangka apa? Jadi apapun bahannya, baik dia besi maupun dia kayu, selama dia punya ikatan yang kuat terhadap komponen penunjangnya, dia dari kayu maupun dari besi, tidak akan mungkin mampu diterbangkan oleh angin, kecuali dia sudah ada cover. Jadi ada roofing, sehingga momen hisapnya begitu besar, maka atap itu menjadi terbang. Tapi selama atap masih dalam bentuk rangka, dia nggak mungkin diterbangkan angin. Karena momen hisapnya tidak ada. Kalau toh terjadi, mungkin bukan diterbangkan oleh angin, tapi bau-bau penunjang yang menempel pada rim balap itu mungkin tidak sempurna. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, pada saat atap jaringan ini dipasang, usia beton 165 kita jual di pasar sudah termasuk pemasangan. Jadi kondisi sudah terpasang di lokasi. Di Mali itu kami itu antara 175 180 di Mali. Ya, di Mali itu satu kelas dengan Mamuju Pak. Ya, jadi jaraknya satu kelas. Jadi foto baru Sintra Parepare itu juga satu kelas. Kan cuma kita nambah biaya mobilisasi. Ada yang lain? Pak Usen, ada satu Pak Usen yang sering muncul juga pertanyaan, apakah badannya ini hanya untuk rangka atap saja? Karena di Makassar ini seperti kita ketahui bahwa itu masih banyak juga hanya untuk rangka atap saja. Apakah produk Makassar bisa dipakai untuk hal-hal yang lain? Ya,
Sesungguhnya baja ringan ini tidak hanya digunakan untuk atap. Jadi banyak yang juga kita lakukan, yaitu untuk sheeting, untuk partisi, untuk railing. Kita sekarang sedang mencoba untuk lingkaran, mungkin usaha masjid, mungkin atap dengan gaya Minang, ya kan? Ada untuk kita lagi. Toraja, atap-atap Toraja. Sebagian orang berpendapat bahwa atap baja ringan ini hanya mampu untuk rangkaian. Tetapi kita sudah mencoba, dibuktikan oleh beberapa tempat, dibuat untuk partisi, dibuat untuk shading plafon dengan board cover maupun pre cover. Kemudian dibuat railing, kita di Surabaya bikin railing untuk asap, itu dengan atap baja ringan. Ada beberapa restoran di Jakarta itu digunakan untuk jadi sesudah plafon, yang punya plafon itu di airbrush dengan motif langit, kemudian dipasang baja ringan di bawahnya kira-kira 40 cm. Jadi kesannya plafon boardnya nggak ada, jadi sesudah ini akan terbuka langit gitu. Itu yang pernah ada. Untuk perbandingan dengan kayu, setelah saya membuat analisa itu untuk kayu kelas 2, range itu dengan menggunakan baja ringan. Untuk harga material, untuk harga material itu material baja ringan dengan pemasangan itu masih di atas baja ringan 10% dibandingkan kalau menggunakan kayu kelas 2. Tetapi keuntungannya Bapak akan menghemat biaya ongkos tukang. Kalau baja ringan kita kan sudah termasuk biaya pemasangan yang bisa kita kerja itu kalau ukuran 100 meter persegi itu 2-3 hari saja. Jadi kalau misalnya menggunakan kayu itu bisa saja dikerja lebih dari 1 minggu. Ya, jadi penghematan di biaya tukang itu bisa dihemat. Terus dari segi kualitas pasti kualitas baja ringan jauh lebih bagus. Tidak dimakan rayap lagi. Terus dengan menggunakan kayu biasanya kita model kayu kelas 2 tapi yang datang itu mungkin kayu yang 3 kelas. Nah, itu yang perlu tapi dengan menggunakan baja ringan pasti semua standarnya sama. Jadi kalau tidak bervariasi dalam satu bangunan itu tidak bervariasi satu jenis standarnya. Kalau kayu yang digunakan itu bisa saja bervariasi. Yang kita pesan kayu kelas 2 yang datang kayu kelas 3, kelas 4 atau mungkin juga 3 kelas. Ya, jadi itu sekedar informasi dari kami. Waktu yang diberikan kepada kami hanya 1 jam. Kalau masih ada informasi yang ingin bapak-bapak ibu tanyakan, itu bisa langsung atau menghubungi kami di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 8, Kompleks Ruko Puri Kencana Sari, Blok B nomor 11, nomor 11, 12 dan 14 di depan Entos, bisa berdampingan dengan Bang Bene. Kalau ada bapak-bapak yang kebetulan ke Jakarta terus mau melihat pabrik kami, mau melihat bagaimana baja diproduksi, itu bisa menghubungi kami, nanti kita fasilitasi, nanti kita antar ke pabrik karena pabriknya kan di kawasan industri di Cibitung. Nah, itu lumayan jauh dari kota Jakarta. Jadi nanti bisa menghubungi kami kalau ada yang mau ke sana. Sekira saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan anggota Invido yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan produk kami. Ya, semoga apa yang kami lakukan ini dapat dijadikan sebagai iklan dan juga
ya, karena dengan menggunakan jaringan itu sedikit mempersempit ruang bagi illegal logging, ya. Jadi hutan-hutan kita akan tidak mudah lagi dibabat karena kayu tidak dipakai lagi. Ya, untuk kota-kota besar itu kayu sudah sangat langka dan memang sudah diwajibkan menggunakan jaringan. Saya kira juga ya proyek-proyek yang APBN itu di juknis itu sudah mengharuskan menggunakan jaringan. Jadi itu salah satu kebijakan dari pemerintah supaya penggunaan kayu itu semakin dikurangi dengan mengganti dengan jaringan. Akhir kata, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan. Semoga pembangunan di Sulsel semakin baik dan semakin berkualitas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi memberikan aplaus kepada mitra kerja kita hari ini, Global Nagri. Adapun kalau masih ada pertanyaan, saya kira tadi PSM sudah memberikan alamat ataupun nanti bisa sempat bertanya nanti di depan. Dengan ucapan terima kasih kembali dari DPP dan panitia pelaksana, ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak, khususnya PT Global Nagri yang memperkenalkan desa trust kepada kita semua. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat kepada Pak Ismail dan semua tim yang sudah mempresentasikan produknya pada hari ini. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara kita selanjutnya adalah